Wahai orang-orang yang ingin menjatuhkan gunung yang tinggi besar kukuh dengan tanduknya. Bagaikan seorang kambing, bagaikan kambing yang mempunyai tanduk. Maka dia menanduk gunung. Gunung Himalaya. Bagaimana mau ditanduk? Atau gunung yang di dekat kita Kerinci. Yang MDPL 3.800, hampir mencapai 4. Maka itulah gunung yang merupakan atap dari Sumatera, gunung yang tinggi. Maka seorang kambing ingin menanduknya, menjatuhkan gunung dengan tanduknya. Ya natihul jabalil ali liyuhina. Maka wahai orang yang menanduk gunung dengan tanduknya, tidak ada pengaruh kepada gunung tersebut. Isfik ala roksik, la tusfik alal jabal. Maka kasihanilah kepalamu, kasihanilah tandukmu akan patah. Jangan memikirkan kesalahan-kesalahan dari gunung. Maka masalah tu al-ijtihadiyah wal khilafiyah bainahu wa baina rabbih. Fa fi hadhil masalah alladhi dzakarna masalah ikhtilafiyah bainahu wa baina rabbih. Bal qad jaa fil hadits al-mujtahid ida akhta'a falahu ajr wa ida asaba falahu ajron. Maka seorang mufti jika dia itu benar mempunyai 2 pahala. Jika dia salah mempunyai 1 pahala. Falimada yatakallama ala Malik bisabab masah alal khufain wa bisabab kadzalik lam yara bikunut al-witr wa kadzalik ityan an-nisa minal a'jaz. Fahadil masalah al-khilafiyah fahaula idan kama qala Al-Husain ibnu Hamid yanatihul jabalul ali liyukallimhu isfik ala ra's la tusfik alal jabal. Wa kadzalika kalam Abu Zinad fi Rabi'ah. Telah berbicara Abu Zinad kepada Rabi'ah. Walaqad ahsana Abu Atahiyah haitsu yaqul wa man dalladhi yanju minan nasi saliman walin nasi qala bidununi waqila. Maka siapa dari manusia yang tidak sempurna, maka dia tidak terjatuh kepada ucapan-ucapan dhon dan ucapan-ucapan praduga. Maka kita katakan kepada mereka, kamu hanya menghukumi dengan praduga. Mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini salah, hanya praduga belaka. Maka inilah dari contoh-contoh tentang permasalahan jarhul aqron. Wa kadzalika anil A'mas qala dzukira Ibrahim an-Nakhai inda Sya'bi. Maka A'mas yang meriwayatkan dari gurunya Ibrahim an-Nakhai. Disebutkan Ibrahim an-Nakhai di samping Imam Asy-Sya'bi. Faqala dzakal a'war alladhi yastaftini bil-lail wa yajlisu yaftin nas bin nahar. Qala fadzakartu dzalika li Ibrahim. Faqala dzakal kadzdzab lam yasma min masruk syai'an. Wa dzakara Ibnu Abi Khaitsamah hadal khabar an abihi qala kana hadal hadis fi kitab Abi Muawiyah fasa'alnahu anhu fa aba an yuhadditsna bihi. Qala Ibnu Abdul Bar ma'adallah an yakuna asy-Sya'bi kadzaban bal huwa imamun jalil wa Nakhai mislahu jalalatuhu wa ilman wa dinan. Undur al-an kaifa jara al-fitan. Lihat bagaimana terjadi fitnah di antara 2 ulama, antara Ibrahim an-Nakhai dengan Imam Asy-Sya'bi, sampai mengucapkan kepada Imam Asy-Sya'bi bahwa dia kadzab.
Fal amsilah ala hada katsir. Al-khulasah, jarah al-aqran fil asl lam yuqbal hatta idza urifa anna hadzal kalam minal adalah wa kalamus sahih al-jarah mufassir fa mumkin yuqbal lianna fil asl muthbit muqaddam ala nafi. Hadha rajul ya'rif an sahibihi wa indahu ilm, mendatangkan ucapan yang tidak diketahui oleh manusia. Maka ucapannya asalnya diambil, namun dilihat ini ucapannya benar apa tidak. Ada sedikit gulu dari hawa nafsu atau tidak. Kalau memang orang ini ma'ruf, mempunyai adalah, dia tidak pernah menjarah serampangan, dan sifatnya juga memang sifatnya orang berakhlak, berilmu, maka bisa diambil. Dan bahkan kata Syekh Muqbil dan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, bisa jadi jarah dari Aqran mempunyai faidah yang besar karena dia mengetahui dulu bagaimana menuntut ilmu bersama. Maka kita tutup contoh-contoh yang banyak ini kepada Ali ibn al-Madini. Fa anta ta'rif Ali ibn al-Madini min masyayikh Imam al-Bukhari. Sampai Syekh al-Bukhari mengaku mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh guru-gurunya yang lain. Sampai dia mengatakan mastasgortu min masyayikhi illa min Ali ibn Abdullah al-Madini illa min hayatil wadi. Maka aku tidak pernah merasa gentar dan takut di saat duduk di depan masyayikhku yang 1000 kecuali satu orang ini, hayatul wadi, the restless snake, ular derik padang pasir yang mempunyai ilmu yang tidak pernah aku dapatkan. Merasa gentar Imam Al-Bukhari. Maka Ali ibn al-Madini di zamannya mempunyai ilmu yang sangat jarang sekali. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9 seperti Imam Asy-Syafi'i. Maka diambil ilmu-ilmunya oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun tidak lekang juga dari orang-orang yang menjarahnya. Maka yang masyhur dari yang menjarah Imam Ali ibn al-Madini adalah Imam Ahmad dari muridnya. Maka disebutkan di dalam kutub-kutub bahwa dulu Abdullah anaknya Imam Ahmad, terutama di kitab Ilal, dia banyak meriwayatkan Imam Ahmad dari Ali ibn Abdullah al-Madini. Summa qad daraba ala ismihi. Kemudian dia mencoret nama Ali ibn al-Madini, namun ucapannya masih dipakai. Mendhaifkan hadis ini, di sanadnya ada ini. Hadis ini yang rajih mauquf. Ucapan emas. Namun nama Ali ibn al-Madini dicoret. Diganti dengan hadatsa rajulun. Diganti dengan rajulun mubham. Summa daraba alal hadis kulli. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu, dihapus semuanya. Bukan hanya dari nama Ali ibn al-Madini, tapi hadis-hadisnya. Maka ini diketahui oleh Abdullah anak dari Imam Ahmad. Fasa'altu Abdullah, maka sebagian dari murid-muridnya Imam Ahmad menanyakan kepada Abdullah, apa yang terjadi? Tulisannya jelas. Tulisan dari bapaknya, kemudian yang mencoretnya pun jelas, dan yang dicoret pun masih ada tulisan Ali ibn al-Madini, diganti menjadi rajul. Maka berkata Abdullah, kana abi haddatsana anhu. Maka dulu abi mengatakan haddatsana an Ali ibn al-Madini. Aku meriwayatkan dari dia. Summa amsaka an ismihi.
kemudian dia menghapus namanya. Wa kana yaqul haddatsana rajul, diganti dari Ali ibn al-Madini menjadi rajul. Summa taraka haditsahu ba'da dzalik, kemudian ditinggalkan hadisnya. Maka di sini pun tidak diterima. Dan ini disebabkan sebagian ulama mengatakan fitnah dari imtihan khalqul Quran. Al-Quran makhluk ataupun kalamullah. Maka inilah yang bisa kita berikan kesimpulannya, jarah al-aqran bisa diterima dan dasarnya adalah ditolak. Bisa diterima jika memang sumbernya benar dan ucapannya penuh keadilan, bukan dari hawa nafsu, maka asal dari jarah aqran lebih daripada yang lainnya. Karena dengan jarah aqran, orang ini menjarah temannya yang dulu belajar bersama dan dakwah bersama, mengetahui bagaimana dakwahnya mulai melenceng karena sama-sama berdakwah. Apalagi sama-sama daerah, sama-sama Makassar misalnya, sama-sama Pak Daeng, dan dakwahnya pun sama, di daerah yang sama, di ma'had yang sama, maka bisa jadi diambil. Dan ini lebih baik daripada jarah dari ustadz-ustadz yang lain. Namun dengan catatan penuh keadilan, bukan dari hawa nafsu, bukan karena iri dan dengki, bukan karena Pak Daeng ini ilmunya lebih pada dirinya tidak mempunyai ilmu, kemudian menjauhkan Pak Daeng ini dikarenakan hawa nafsu. Maka semuanya kembali kepada sebab. Jika bisa diambil maka diambil. Jika memang dia itu hanya jarah sekedar iri dan dengki, maka dibuang, tidak diterima. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka dari sini sebelum kita tutup, saya tambah perkara yang penting, perkara ucapan para ulama kibar. Kalian la tatadakhal fi sya'ni him fi ikhtilaf minal fiqh dan seterusnya. Tidak kana ikhtilaf usul dari usul manhaj ahli sunnah labas, walakin ikhtilaf fi mas'alatil fiqh kam qad ikhtalafu fi mas'alatil fiqh minas salaf, dari ulama-ulama terdahulu. Wa hadhil mas'alah maftuhah fi mas'alatil fiqh, wa ma'ruf fi mas'alatil fiqh al-hukum ikhtilafal ulama fi tahrim kada wa fi tahlil kada. Ikhtilaf hada haram wa hada halal, wa ikhtilaf hada kada wa hada kada, hada makruh wa hada sunnah ma'ruf. Idan la tatajarra fi kalam al-ulama wa nunazzil al-ulama bisabab al-hawa, la. Maka permasalahan khilaf di kalangan para ulama dijauhkan. Hud minal alim ulama al-ilm wa amal aqwal fi jarah wa ila akhir la tukhad illa biqarinah wa naktafi ila